Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai konten dari toko Markibong. Jangan lupa seruput kopinya dulu. Ya, siapa lagi toko Markibong? Yaitu Bung Denny Siregar. Nah, dia ini, ya kita tahulah orang-orang seperti Denny Siregar dan Eko Kuntadi dan lain-lainnya itu, mereka itu sangat anti kepada Ustadz Abdus Somad. Dan yang miris bagi saya itu kebanyakan dari isi konten mereka mengenai Ustadz Abdus Somad ini kebanyakan justru subjektif. Justru banyak yang berbau anyir kebencian daripada sekedar informasi yang faktual, daripada sekedar kritikan yang intelek, pembahasan yang ilmiah. Lebih kebanyakan dari anyir, bau-bau anyir kebencian saja. Contohnya ini salah satunya. Kemarin yang kita tahu tentang isu Ustadz Abdus Somad ditolak di Madura, tapi ternyata juga tidak terbukti. Ya malu sendiri kalau saya mengeluarkan statement seperti itu dan ternyata tidak terbukti. Ya itu blunder untuk saya pasti malu. Nah, yang ini Denny Siregar. Nah ini coba kita lihat dulu. Laqad kafara, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung apa tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah terjawab. Ya. Malam ini saya belajar dari seorang yang bernama Abdul Somad. Oke, apa yang Anda pelajari? Awalnya dari bukan siapa-siapa mendadak menjadi selebriti di bidang dakwah. Pengikutnya ratusan ribu, ceramahnya ditonton jutaan views. Itu karena ia pintar memadukan dakwah dengan gaya melucu. Seharusnya dengan semua kelebihan itu, ia punya tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana supaya umatnya yang awam dengan agama menjadi lebih pintar dan berakhlak bagus. Ia membawa pesan-pesan Rasulullah SAW sebagai pengusung agama rahmat bagi seluruh semesta alam. Tetapi sesudah menonton video di mana ia sama sekali tidak merasa bersalah sudah menyinggung agama lain, saya jadi senyum-senyum sendiri. Ternyata memang manusia itu makhluk yang lemah. Dipuja sedikit, kakinya tidak menginjak tanah. Disanjung sedikit, kepalanya terus mendongak ke atas. Benar kata orang bijak, ujian penderitaan itu adalah ujian yang paling ringan. Oke, benar Den. Bentar Den. Jadi saya paham apa yang kamu maksudkan dari video klip Ustadz Abdus Somad itu. Kamu menuntut Ustadz Abdus Somad untuk minta maaf. Itu kan video klarifikasi Ustadz Abdus Somad mengenai ceramah ada jin kafir dalam salib. Nah, itu konferensi di MUI, konferensi pers di MUI. Oke, kamu menuntut Ustadz Abdus Somad minta maaf. Dan ketika Ustadz Abdus Somad merasa tidak perlu untuk meminta maaf, kamu framing seperti itu. Tapi mari kita kaji, perlukah Ustadz Abdus Somad minta maaf? Apa kamu pernah mengkaji itu? Apa kamu pernah meneliti kasus itu? Sehingga kamu bisa membuat kesimpulan Ustadz Abdus Somad perlu minta maaf atau tidak? Apakah karena kebencianmu kepada Ustadz Abdus Somad yang menyala-nyala, sehingga apapun yang dari Ustadz Abdus Somad langsung tanpa kamu lihat, kamu tutup mata, kamu stempel das, Ustadz Abdus Somad salah?
Apakah seperti itu? Aku rasa kalau kamu seperti itu, kopimu yang beracun. Kamu salah beli kopi, atau kamu salah bikin kopi, sehingga kopi yang kau minum tidak mencerdaskan pikiranmu, tapi meracuni pikiranmu. Begini Den, saya info aja, ini bocoran buat kamu. Itu ceramah Ustadz Abdul Somad di Masjid Raya Pekanbaru, kuliah subuh. Dan itu rutin dia lakukan kuliah subuh di sana. Sudah terjadwal. Oke. Di dalam masjid, tertutup, tidak ada speaker keluar, tidak disiarkan oleh televisi manapun, juga tidak disiarkan live YouTube, bahkan tidak ada dalam channel YouTube beliau, kalau beliau punya channel YouTube. Tidak ada, ini forum tertutup untuk kalangan sendiri. Kalangan siapa? Kalangan umat Islam, jamaahnya Ustadz Abdul Somad. Nah, ceramah waktu itu tidak bertemakan tentang salib, tetapi ada satu jamaahnya yang bertanya tentang salib, dan beliau menjawab sesuai perspektif yang beliau ketahui. Oke, salahnya di mana? Apakah salah? Ada seorang ulama menanyakan sesuatu dalil atau suatu hukum. Ya, ditanya tentang suatu hukum. Apakah salah kalau dia menjawab? Toh dia di kalangannya sendiri. Kecuali kalau itu Ustadz Abdul Somad ceramah di stasiun televisi nasional, atau live streaming YouTube, atau di stadion, di depan umum, yang di sana ditonton oleh semua kalangan termasuk non-muslim, ada umat Kristiani juga di situ. Nah, itu wajar kalau umat Kristiani marah. Kalau di kalangan sendiri, ya nggak wajar kalau umat Kristiani marah. Dan lagi rekaman itu diupload ke YouTube setelah sekian lama, setelah 3 tahun kalau nggak salah. 2016 beliau ceramah, 2019 video itu diupload ke YouTube. Yang salah siapa? Yang perlu minta maaf siapa? Yang mengupload di YouTube, bukan Ustadz Abdul Somad. Anda kok jadi terbawa alur pikiran Saifuddin Ibrahim, MKC, Joshua Tewu, Gilbert Lumoindong, dan lain-lain yang menganggap Ustadz Abdul Somad itu salah, telah melecehkan salib. Melecehkan di mana? Nggak ada pelecehan salib di sana. Itu untuk kalangan sendiri. Sama misalnya kalau ada pendeta Kristen di gerejanya, ceramah di dalam gerejanya untuk jemaah gerejanya mengenai kesesatan Islam. Apakah kita umat Islam boleh protes? Nggak boleh. Itu untuk kalangan mereka sendiri kok. Kalau di live streaming kan di YouTube, atau dia upload di YouTube, nah itu baru dia bermasalah, menyinggung perasaan umat Islam. Itu. Jangan apa-apa yang berbau Ustadz Abdul Somad langsung salah. Belum tentu. Lihat dulu kasusnya. Makanya di Al-Quran dikatakan, jangan karena kebencianmu kamu berbuat tidak adil. Dilu berbuat adil lah. Itu Bung. Makanya beli kopi yang benar kopinya, bikinnya juga harus benar. Itu Den. Sorry, saya perlu katakan, dalam hal ini kamu salah Den. Kamu salah 100% wrong. Ustadz Abdul Somad tidak perlu minta maaf karena beliau tidak menyakiti siapapun.
Itu untuk kalangan sendiri kok. Di dalam masjid, ruang tertutup. Ya. Gak ada salahnya beliau. Gak perlu minta maaf dan gak usah dipaksa-paksa minta maaf. Apalagi kamu pakai bawa-bawa cerita apa ini? Coba lihat. Ujian terberat sesungguhnya adalah ketika manusia merasa ia berkuasa. Apa Somad pernah mendengar cerita tentang ahli ibadah yang bangkrut? Kapan Ustadz Abdul Somad merasa berkuasa? Terus apa hubungannya dengan cerita ahli ibadah yang bangkrut dengan kasus ceramah Ustadz Abdul Somad di masjid itu? Nggak ada hubungannya, korelasinya nggak ada. Justru Anda harus berhati-hati. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bersabda, salamatul insan fi hafdzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu dari perkataannya. Hati-hati. Jangan dianggap selamatnya kamu itu kalau kamu nggak dikeroyok orang seperti Ade Armando berarti kamu selamat. Bukan. Boleh jadi kamu di Indonesia hidup nyaman, boleh jadi kamu di dunia hidup nyaman, tapi di akhirat belum tentu. Jadi jangan memastikan nanti Ustadz Abdul Somad tuh kamu ibaratkan seperti ahli ibadah yang bangkrut kelak di akhirat. Seolah-olah kamu sudah merasa bahwa Ustadz Abdul Somad pasti masuk neraka. Kamu sendiri apa sudah selamat dari neraka? Apa kamu sudah selamat dari api neraka? Iya, Den. Apa kamu sudah pasti masuk surga? Cek, bibir lidah ini memang tidak bertulang. Kadang-kadang kita berkata-kata dan kita merasa itu fine-fine saja. Ternyata itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Apa yang kamu lakukan ini, saya boleh katakan adalah namimah. Apa itu namimah? Coba cek namimah. Menurut Imam Al-Baghawi rahimahullah, namimah adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu domba antara seseorang dengan si pembicara. Nah, apa yang kamu lakukan ini sepertinya kamu mengadu domba antara Ustadz Abdul Somad dengan kelompok masyarakat Kristen yang mereka belum tahu mengenai duduk permasalahannya. Mereka mendapatkan info atau mereka mendapatkan potongan video melalui internet atau broadcast di saat Ustadz Abdul Somad mengatakan ada jin kafir dalam salib, tapi tidak mendapatkan informasi bahwa itu adalah ceramah di dalam masjid, kuliah subuh untuk kalangan sendiri, tidak disiarkan di media manapun. Ada, dan itu 3 tahun yang lampau, tahun 2016, tahun 2019 diupload ke YouTube, di broadcast kemana-mana. Apa motivasi dari yang mengupload dan yang membroadcast ya kita nggak tahu. Cuman kalau dilihat dari efeknya, ya kemungkinan tujuannya namimah, untuk mengadu domba. Dan kalau kamu melanjutkan dengan perkataan kamu yang tadi itu, kamu juga turut serta melakukan namimah. Makanya kembali lagi, Den, minum kopi yang benar. Dan cara seruputnya juga harus yang benar, supaya kamu mendapatkan nutrisi yang ada dalam kopi itu pas masuk ke saraf otak kamu. Gitu deh. Udahlah, janganlah melanjutkan pembicaraan yang seperti ini. Apa yang oleh kaum murtadin ramaikan, jangan kamu menjadi penyambung lidah mereka, tetapi teliti dulu.
teliti dulu apa sebenarnya dan apa motivasi mereka menyebarkan perkataan-perkataan itu. Ya kan? Kalau kita tahu reality yang sebenarnya, ya kita jelaskan yang sebenarnya. Jangan kita ikut-ikutan menggoreng, meramaikan sesuatu yang sebetulnya tidak benar. Apalagi bawa-bawa dalil seolah-olah Ustadz Abdul Somad itu seperti dalam cerita ahli ibadah yang bangkrut. Jangan-jangan kamu ahli kalam yang bangkrut. Bisa jadi kamu menjadi ahli kalam yang bangkrut, ahli bicara yang bangkrut nanti. Ya nanti kan kalau kita dihisab nanti, apapun yang kita omongkan akan kita diperdengarkan. Ini yang kita dulu semasa hidup di dunia kita pernah omongkan, kita nanti akan diperdengarkan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Ingat, salamatul insan bihafdzil lisan. Selamatnya seorang manusia adalah dari ucapannya. Itu Den. Janganlah. Saya di sini masih menganggap Anda adalah sebagai salah satu saudara seiman. Janganlah. Kritiklah Ustadz Abdul Somad itu secara ilmiah, secara benar. Jangan melakukan black campaign. Seperti ini saya bisa katakan ini black campaign. Nah, nggak boleh seperti itu. Janganlah. Sudahi yang seperti ini. Oke. Saya kira sampai di sini dulu pembicaraan saya. Insyaallah nanti lain waktu disambung lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena semua kesalahan adalah dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.